Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali, insyaallah. Kita akan mengkaji secara rutin 23 kiat hidup bahagia. Ini khusus untuk para pencari bahagia. Kalau Anda termasuk pencari bahagia, ini sangat cocok buat Anda. Poin-poinnya intinya saya ambil dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana buku ini sudah banyak diterjemahkan. Di antaranya dulu pernah ada terjemahan dengan judul 23 Kiat Hidup Bahagia. Ini rujukan utamanya, tapi saya perluas dengan yang lainnya. Beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, adalah ulama terkenal di Arab Saudi dan merupakan gurunya para ulama, termasuk guru kami Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana Syekh Sa'di ini ketika usia 4 tahun ibunya meninggal dunia, ketika usia 7 tahun ayahnya meninggal dunia, yatim piatu, tapi Masya Allah luar biasa, kehidupannya sangat bermanfaat dan menjadi ulama rujukan di Timur Tengah. Beliau lahir dan beliau wafat di Unaizah, yaitu di Provinsi Al-Qasim di Saudi Arabia, yang mana kami pernah belajar di sana di Syekh Utsaimin selama 4 tahun. Alhamdulillah. Ini buku sangat luar biasa dan saya sangat mendapatkan manfaat dari buku ini. Dan dulu pernah saya kaji buku ini secara tuntas di Radio Dakwah Islamiyah dan ada rekamannya dalam banyak pertemuan dengan judul 23 Kiat Hidup Bahagia. Saya termasuk pencari bahagia dan saya pertama menemukan buku ini ketika kuliah di Libya sekitar tahun 95. Ya, luar biasa buku ini. Dan buku ini menurut para ulama adalah Syekh As-Sa'di mendapat inspirasi dari bukunya Dale Carnegie yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Da'il Qalaq Wabda'il Haya. Tinggalkan kegelisahan dan mulailah hidup baru. Tapi buku itu buku versi agama Nasrani, lalu dibuat intinya poin-poin ini 23 kiat hidup bahagia versi Islam. Baik, sekali lagi ini khusus untuk para pencari bahagia. Teman-teman semuanya, bahagia itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 1 kali saja. Silakan Anda buka surat Hud, surat ke-11 ayat 105 sampai 108. Ayat tentang bahagia cuma 1, ya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang dibahagiakan itu adalah di surga. Jadi bahagia hakiki, bahagia sejati, bahagia sebenarnya itu hanya ada di surga. Jadi bahagia dengan kata-kata sin, ain, dal, sa'ida, ya itu hanya ada 1 kali di Al-Qur'an, di surat Hud tadi. Baik, kemudian bahagia, kita cari bahagia ya. Banyak orang mencari bahagia tapi salah jalan. Banyak contohnya, saya berikan 1 contoh. Ada seorang perempuan namanya Yulia Natasha di Amerika. Ayahnya presiden direktur bank di Wall Street, ibunya penari balet yang selalu menjadi primadona dalam setiap penampilannya. Yulia Natasha mempunyai segala-galanya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, ya postur tubuh, cantik, rupawan, bahkan dia memiliki koleksi pacar segudang. Menurut ukuran kita dia bahagia. Tapi ternyata bagaimana keadaannya? Pada waktu pagi ibunya menunggunya. Biasanya dia keluar dari kamar menemui ibunya. Pagi itu dia tidak keluar. Ibunya datang ke kamarnya, diketuk pintu kamar, nggak ada suara. Digedor pintu kamar, nggak ada suara. Didobrak pintu kamar, pintu terbuka, mereka terkejut. Yulia Natasha terbujur kaku, tubuhnya membiru, dia mati bunuh diri, dan di sana dia mengkonsumsi obat-obatan, minuman overdosis. Dia menulis
Di secari kertas yang diantara isinya adalah mama saya bosan hidup. Padahal mestinya Yulia Natasha ini bahagia. Semua yang diinginkan dia dapatkan. Ternyata dia nggak bahagia. Dia salah jalan. Ya, insya Allah ini akan mengantarkan Anda menuju bahagia hakiki, sejati di dunia dan di akhirat, jasmani, rohani, lahir batin. 23 kiat hidup bahagia. Baik, kita akan masuk saja kiat yang pertama. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala membawakan surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi beliau bawakan ayat, orang bahagia itu resepnya nomor 1 adalah iman, beriman. Harus iman. Harus iman, harus iman. Resep nomor 1 untuk bahagia itu adalah beriman. Gak mungkin orang gak beriman bahagia. Bahagianya semu dan palsu beriman. Orang beriman itu tegar. Orang beriman itu kalau mendapatkan nikmat, dia gak sombong, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, dia gak putus asa, ya, dia bersabar. Iman. Jadi resep nomor 1 adalah iman. Dengan iman yang baik dan benar, mengimani semuanya dengan baik dan benar. Jadi ini resep nomor 1 untuk bahagia adalah iman. Ya, mari pelajari iman. Apa itu iman? Silakan dipelajari definisi iman. Ya, iman itu hatinya mengimani, lisannya mengimani, perbuatannya mengimani. Ya, semuanya iman itu lengkap. Dan iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Kalau kita taat, iman kita bertambah. Kalau kita durhaka, iman kita berkurang. Iman yang baik, iman yang benar, mengimani semuanya yang wajib diimani dengan baik dan benar. Silakan Anda belajar iman dulu karena ini singkat ya. Baik, 23 kiat hidup bahagia khusus para pencari bahagia. Kalau Anda pencari bahagia, cocok untuk mampir di sini. Insya Allah ini berkesinambungan ya. Mungkin sampai 23 kali pertemuan. Insya Allah ini baru pertemuan pertama. Kiat nomor 1 adalah iman. Sekali lagi, iman dengan baik dan benar, mengimani semua yang wajib diimani dengan baik dan benar. Silakan Anda belajar apa itu iman. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah jadikan kita semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai mati husnul khotimah, bahagia dunia akhirat, lahir batin, jasmani rohani. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.